Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik SH Flora. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan rombongan yang tidak diduga, yaitu dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang, Banten, yang dipimpin oleh Kepala Dinasnya. Dalam hal ini yang mendampinginya adalah Bapak Zaldi Duhana dan Ketua Komisi 2-nya Bapak Sujai, dan dari kita alhamdulillah juga dihadiri Kepala Dinas Tahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Bapak Anas S. Hasmana, dan datang juga wakil dari DPRD Bogor Bapak Muas dari PKS. Dan kita merasa surprise karena SH Flora dengan lab yang mungil ini didatangi oleh orang-orang yang merupakan wakil rakyat. Yang saya menjadi sangat terharu adalah bahwa SH Flora yang memalukan sebenarnya ini karena kondisinya rumahnya seadanya, dari luar itu tidak terlihat seperti lab hebat dan sebagainya, sehingga kalau orang dari luar tidak melihat dalamnya itu menganggap bahwa ini rumah biasa. Tapi saya berharap bahwa apa yang kita usung ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa bapak-bapak wakil dari rakyat ini, dari Serang ini, memutuskan datang ke SH Flora ini. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengetahui pemanfaatan kultur jaringan skala rumahan bagi masyarakat luas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil temu muka dengan Komisi 2 DPRD dan Dinas Pertanian Serang dengan SH Flora. Kultur jaringan merupakan sesuatu yang sangat penting, dan SH Flora mempunyai keunikan yaitu memodifikasinya dalam skala rumahan. Banyak pengunjung atau juga peserta pelatihan yang kaget pada waktu sampai di SH Flora. Demikian juga para rombongan ini, mereka kaget bahwa ternyata SH Flora justru kecil, mungil ya, sehingga kita tadi ini dalam kondisi ruangan yang seadanya dikunjungi oleh lebih dari 16-20 dengan kita semua tadi itu menjadi sangat sempit. Tapi alhamdulillah bahwa hasil dari pembicaraan tadi itu menghasilkan suatu kesepakatan dan juga berhasil memberikan suatu persepsi dan motivasi dan juga rencana ke depan yang positif insya Allah. Kelebihan dari kultur jaringan kita ini adalah mampu melestarikan biodiversity, mampu memanfaatkan biodiversity. Padahal di satu sisi kita adalah negara mega biodiversity. Jadi connect antara mega biodiversity tadi itu dengan kultur jaringan ini menghasilkan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Itu adalah suatu potensi, suatu kelebihan, suatu keunggulan, suatu monopoli bagi kita untuk bisa bersaing di level dunia. Yang punya biodiversity hanya kita. Kalau kita mampu memanfaatkan itu demi kesejahteraan dan juga devisa pemasukan negara, maka hal ini akan sangat baik sekali. Di sisi lain, bahwa kita juga akan mengalami bonus demografi. Jadi tenaga kerja kita ini sedang berlimpah, dan itu akan menjadi masalah kalau kita tidak berdayakan untuk hal yang positif. Kultur jaringan skala rumah tangga sangat pas dan sangat penting. Untuk bisa mengembangkan dan menjalankan program ini, maka kegiatan-kegiatan kultur jaringan yang memang sangat panjang tadi itu harus kita pilah. Untuk bagian-bagian yang sulit, yang kritis, itu kita handle. Itu di-handle oleh lab inti. Sementara masyarakat sebagai lab plasma, mereka cukup untuk sekedar produksi. Mensubkultur
tanaman di dalam botol, dan itu keberhasilannya 80-100%. Jangan dianggap ini sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena tanaman hias sekarang satu botolnya saja sudah 4 juta. Kenapa bisa mahal? Itu pun laku. Kenapa? Satu tanaman di luarnya itu yang variegata bisa sampai puluhan juta. Dan ini merupakan permasalahan yang ada di Indonesia saat ini adalah terkait dengan produksi bahan tanaman. Kultur jaringan ini merupakan suatu teknologi yang mempunyai prospek dan peluang untuk bisa menghasilkan berbagai macam tanaman yang unggul. Yang pertama, bahwa kita bisa menghasilkan tanaman hanya dari satu sel saja, dari sebagian jaringan saja. Itu yang kita sebut namanya totipotensi. Sehingga kalau kita berhasil melakukan itu, maka dari satu sel tadi itu, bayangkan itu satu sel itu ukurannya itu mikron kan gitu ya. Sehingga kalau kita mampu menumbuhkan setiap sel tadi itu atau setiap jaringan tadi itu menjadi tanaman, maka kecepatannya untuk memperbanyak menjadi sangat tinggi. Ini kita masih bicara manual di dalam teknologi kultur jaringan, apalagi menggunakan alat di dalam teknologi kultur jaringan, maka kita bisa memproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, yang akan kita kembangkan oleh Exaflora adalah terkait dengan konservasi in vitro. Konservasi in vitro ini adalah suatu program melestarikan keanekaragaman hayati, dalam hal ini plasma nutfah Indonesia, di dalam botol. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kultur di Exaflora ini ada satu botol ini umurnya sampai 4 tahun tanamannya ya. Dan dia masih hidup, padahal ini masih menggunakan metode yang biasa, belum menggunakan metode yang sengaja untuk mengkonservasi seperti itu. Kalau kita konservasi dengan baik, maka dia bisa bertahan di sini tanpa harus kita merawatnya dengan sulit ya di lapang. Kalau di lapangan harus disiram dan sebagainya. Ini tinggal disimpan saja seperti itu. Berikutnya, potensi yang bisa dilakukan dan sekarang sedang ramai itu adalah terkait dengan mutasi variegata. Tanaman yang biasa kita sebut dengan namanya janda bolong, Adansonii, Monstera adansonii, itu harganya paling hanya berapa ratus ribu. Tapi begitu dia sudah variegata, satu daunnya saja bisa sampai 10-20 juta. Nah, hal inilah yang bisa kita rebut peluangnya tadi itu. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah terkait dengan metabolit sekunder. Bagaimana kita mampu menghasilkan bahan obat langsung dari dalam botol. Ya, Exaflora memiliki suatu koleksi yang sudah sangat langka. Ini namanya adalah Pule Pandak, Rauwolfia serpentina. Tahun 2000 ini sudah hilang di pasaran. Dari pasaran industri, maksudnya industri ya. Dan di alamnya pun sudah sangat langka. Kenapa? Karena Pule Pandak ini yang dipanen akarnya. Sehingga masyarakat itu mengeksploitasi, mencabut. Sehingga regenerasinya menjadi sangat menurun dan itu mengancam mengarah ke kepunahan. Pule Pandak Rauwolfia serpentina ini itu banyak diminta oleh masyarakat luar negeri, terutama Eropa, karena dia mengandung 12 bahan bioaktif, 2 gabungan yang sangat unik, yaitu afrodisiak, obat kuat, dan juga anti hipertensi. Itu dalam satu tanaman, itu hebatnya ya. Dan ini sudah punah dari tahun 2000. Ini hanya ada di Exaflora dan di IPB ya. Jadi peluang-peluang ini tadi itu sangat dimungkinkan untuk bisa dikembangkan dan diproduksi oleh masyarakat yang nilainya tadi itu menjadi tidak terhingga ya. Demikian juga dengan poliploid, pelipat gandaan kromosom. Tanaman-tanaman unggul kita itu bisa kita muliakan dengan melipat gandakan kromosomnya tadi itu, sehingga menjadi varietas yang unggul. Seperti kita lihat misalnya jambu Bangkok, durian Bangkok, semuanya serba Bangkok karena besar dan sebagainya. Harusnya kita juga bisa itu tadi itu membuat varietas-varietas baru yang ukurannya besar. Itu poliploid. Dan itu sebenarnya asal kita tekun, asal kita mau melakukan itu 2-3 tahun insya Allah sudah bisa kita dapatkan.
Kemudian yang berikutnya yang spektakuler juga adalah kultur meristem, ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini semua yang tadi ini itu sangat dimungkinkan untuk bisa dilakukan dalam skala rumahan, ya. Kultur meristem ini adalah suatu metode menghasilkan bibit atau tanaman yang bebas virus, ya, bebas virus. Dan ini suatu hal yang sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang dia sedang sakit dan sebagainya, maka menggunakan kultur meristem tadi itu merupakan solusi untuk menghasilkan tanaman yang bebas virus. Dan ini juga sebenarnya merupakan solusi untuk penanganan kontaminasi dari tanaman-tanaman yang sulit untuk diinisiasi. Hal lain yang menarik adalah kultur cotyledon. Jadi yang kita ambil cotyledonnya, ya, itu akan menghasilkan tanaman yang seedless, tanaman yang tanpa biji, parthenocarp. Coba bayangkan kalau misalnya kita menghasilkan alpukat tanpa biji, duren tanpa biji. Bisa nggak Pak Edi? Secara ilmiah itu bisa. Kenapa tidak dilakukan? Butuh waktu yang cukup lumayan untuk riset tadi itu. Kenapa? Karena kita belum memulainya tadi itu. Tahapan-tahapannya masih panjang dan itu sedang kita lakukan. Tahapan yang harus kita lalui pertama adalah teknologi kalusnya, teknologi embriosomatiknya, teknologi untuk pembesarannya. Ya, kita sedang masuk pada tahapan embriosomatiknya. Jadi secara ilmiah sebenarnya itu sudah. Nah, kita sekarang berusaha untuk memilih dan memilah tanaman-tanaman buah yang potensial tadi itu, ya, misalnya duren, alpukat, duku dan sebagainya. Berikutnya yang juga menarik adalah kultur anter. Kultur anter adalah suatu metode untuk menghasilkan tanaman yang mini. Ya, kalau yang tadi kita bikin raksasa, maka yang sekarang yang kita buat adalah membuat tanaman yang mini. Nah, itu yang kita kulturkan itu adalah anternya, ya. Itu semua tadi adalah semua yang bisa dilakukan dalam skala rumahan. Jadi walaupun rumahan tapi bukan berarti murahan. Ya, maksudnya bahwa teknologi ini mampu menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Berikutnya adalah permasalahan kondisi dan peluang saat ini. Saat ini adalah zaman global, zaman milenial 4.0, semuanya mendunia dan menjadi satu. Dan bagi kita menjadi suatu peluang juga bahwa dengan menggunakan sosmed Facebook dan Instagram, maka pemuda-pemuda di Ciapus sudah sanggup menjadi eksportir. Dan di sana sampai ada suatu artikel yang hujan dolar itu memang betul kenyataan. Jadi di Ciapus itu sekarang mereka menggunakan saungnya tidak dengan bambu tapi dengan baja ringan, ya. Nah, hal ini sebenarnya memberikan kemudahan. Justru dengan globalisasi ini muncul permasalahan yang sangat mendasar. Apa? Ketersediaan bibit menjadi sangat langka. Sedemikian besarnya permintaan luar dan dalam negeri, maka kecepatan pembibitan tadi itu menjadi sangat langka, sangat kurang. Maka tidak ada cara lain selain kultur jaringan. Esa Flora fokus dalam hal ini, dan kita sudah membimbing dan juga melatih berbagai pihak untuk memproduksi ini, dan saat ini sedang berproses. Beberapa peserta kita sedang mengarah ke sana, dan Esa Flora juga sedang berusaha untuk menyiapkan memproduksi skala besar. Prinsip yang perlu kita lakukan bahwa di dalam kita melaksanakan ini semua tadi itu aspek kemandirian, ketahanan, eksistensi dan juga monopoli. Apa maksudnya monopoli? Kita harus mampu memproduksi yang hanya kita yang punya. Apa itu? Biodiversity kita. Kita bisa menang di tanaman-tanaman endemik Indonesia yang orang luar negeri tidak punya. Nah, kalau itu dikembangkan, maka ini spektakuler. Kita baru bicara plasma nutfah, belum bicara seperti tadi saya katakan, dimuliakan. Kita buat mutasinya, kita buat varigatanya, kita buat dia mini, atau kita buat dia raksasa dan sebagainya, sehingga sebenarnya langkah ke depannya masih sangat panjang. Prospeknya cukup bagus itu.
kemudian terkait dengan nilai komersial, bagaimana Pak Edi? Karena sebagian besar orang mengkhawatirkan bahwa membuat lab tadi itu sangat mahal, padahal tidak demikian. Ya, skala rumahan ini adalah suatu metode melakukan kultur jaringan dengan memodifikasi bahan dan alatnya sebagainya tadi itu. Demikian juga termasuk SOP dan juga metode kultur jaringannya. Dengan hanya berbekal sekitar 17 juta, maka sudah punya paket skala rumahan dan itu sudah mempunyai kapasitas produksi 1000 kultur. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa tanaman monstera saja misalnya kan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah tanaman kabel busi Philodendron biltae. Ini kita jual 3 juta. Coba bayangkan, 3 juta satu botol ini. Kenapa ini menjadi sangat mahal? Karena ini adalah kultur steril. Dia sudah steril, sudah berhasil diinisiasi dan tinggal diperbanyak. Nah, untuk memperbanyaknya tadi itu, kecepatannya tergantung dari formula dan juga kecepatan tanamannya. Ada peserta saya yang beli kira-kira 6 bulan itu dari satu ini bisa menjadi 300 kultur kan gitu ya. Itu baru dari segi manual kan, belum lagi dengan menggunakan teknologi alat tadi itu, misalnya dengan bioreaktor atau TIS tadi itu ya. Nah, itu tadi, jadi sebenarnya menjual kulturnya saja suatu peluang, tapi tidak ada lab yang mau dan mau menjual kultur sterilnya, karena sama saja memberikan amunisi kepada lawan. Mereka beranggapan seperti itu. Padahal ini juga peluang yang bagus seperti mereka gitu ya. Nah, ini juga ada lagi yang lainnya. Nah, ini Pink Princess ya. Ini yang tadi kabel busi, ini Pink Princess. Ini juga harganya 4 juta saya jual, tapi yang varigata ya, varigata 4 juta. Dan mereka berebut karena kita kondisinya masih sangat sedikit tadi itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga yang untuk misalnya memproduksi tanaman secara kultur jaringan? Kalau misalnya kita skala kecil aja 1000 tadi itu, coba Anda bayangkan. Kalau kita produksi 1000 saja, kemudian harga satu tanamannya tadi itu 10.000, maka kita sudah menghasilkan 10 juta gitu ya. Itu adalah untuk tanaman industri. Kalau tanaman-tanaman hias ini tadi itu, setiap kita upgrade tadi harganya 100.000, coba bayangkan yang bisa kita dapatkan seperti itu ya. 100.000 kali 1000 kan gitu. Nah, untuk memproduksi tadi itu tinggal kapasitasnya kita perbesar kan gitu ya. Yang penting kita fokus pada produksinya. Di dalam kultur jaringan, maka semakin besar lab tadi itu, semakin besar produksinya, akan semakin tinggi tingkat efisiensi dan juga efektivitas serta keuntungannya. Yang memadai itu sebenarnya kalau kapasitas 1 juta bibit. Kalau misalnya 1 juta bibit, maka nilai hasil yang didapatkan adalah 10.000 kali 1 juta, 10 M. Jadi sebenarnya ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Nah, pertanyaannya tadi itu berapa investasi kapasitas 1 juta bibit? Kita pernah menghitung untuk kapasitas 1 juta bibit total semuanya tadi, dengan labnya, dengan nursery-nya, dengan aklim dan sebagainya, itu diperlukan 3M. Jadi sebenarnya begitu satu kali running saja sudah terpenuhi jumlah yang diperlukan tadi itu. Esa Flora saat ini sedang berusaha untuk mengakomodir permintaan-permintaan dari mitra dan konsumen. Esa Flora saat ini sedang merintis kerjasama dengan berbagai pihak untuk memproduksi kultur jaringan skala besar, terutama terkait dengan tanaman hias. Kita sudah bekerja sana dengan tim di IPB yang akan membiayai untuk pembangunan lab skala besar dan juga legalitasnya. Dan kita akan melaksanakan permintaan-permintaan dan juga memproduksi tanaman-tanaman yang bernilai komersial tinggi. Terkait dengan itu, kita saat ini sedang bekerja sama juga dengan Unpad untuk memproduksi rami. Tahun 2024 rencananya akan dan diharapkan sudah terproduksi 7.500.000 bibit rami unggul, dan itu akan kita riset
dengan sekarang terkait dengan kualitas raminya tadi itu dan juga produksinya. Nah, itu rencananya akan kita lakukan risetnya mulai dari tahun ini, dan mudah-mudahan ini sesuatu hal yang sangat penting karena nanti kedepannya semuanya tergantung kepada produksi ini. Demikian juga ada permintaan dari Singapura untuk memproduksi jahe merah Singapura 3 juta bibit ya untuk jahe merah, tapi yang bebas penyakit, bebas virus. Maka ini memerlukan teknologi kultur meristem, dan hal ini tidak mudah. Kenapa? Karena eksplan yang kita ambil tadi itu harus sangat kecil ya, meristemnya saja, dan itu tidak lebih dari 0,5 mili. Jadi kita harus menggunakan mikroskop untuk mengambilnya tadi itu. Nah, hal ini merupakan tantangan, dan saya rasa ini bukan sesuatu yang mustahil karena memang penelitian S1 saya mengenai kultur meristem tersebut. Asal kita ulet, kita kuat, maka insya Allah kita akan berhasil. Demikian juga untuk permintaan-permintaan yang kecil-kecil yang cukup banyak, yaitu mengenai ada beberapa perorangan dan juga pengusaha minta untuk dibuatkan aglonema, minta dibuatkan untuk macam-macam termasuk porang kan gitu ya, dan sebagainya. Itu akan kita handle di lab-lab kerjasama kita dengan pihak-pihak lain tadi itu. Dan itu sudah ada beberapa, termasuk juga untuk hari ini rencananya kita akan mengembangkan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Bogor dan juga Serang tadi itu, untuk Serang tadi untuk buah-buahannya dan Kota Bogor untuk tanaman hiasnya. Di sini teman-teman belajar mengenai kuljar atau kultur jaringan. Dengan kultur jaringan ini kita akan mendapatkan bibit-bibit yang sehat, yang kuat, yang bagus, baik itu untuk tanaman buah-buahan, tanaman pangan, ataupun tanaman hias daun, ataupun bunga-bungaan seperti bunga anggrek. Jadi mudah-mudahan kunjungan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat pertanian dan peternakan Kabupaten Serang beserta anggota Komisi DPRD Kabupaten Serang. Kenapa kami datang ke sini? Karena teknologi yang digunakan di Esa Flora ini menggunakan teknologi skala rumah tangga, dan ini sangat bisa diaplikasikan di masyarakat Kabupaten Serang. Kami berharap ke depan dari Esa Flora, khususnya Pak Edi, ini bisa terus membimbing kami, kemudian bisa mengembangkan produksi kultur jaringan di Kabupaten Serang, khususnya untuk tanaman-tanaman langka atau tanaman-tanaman unggul. Jadi kita kunjungan ke sini sangat tepat sekali. Memang tempat yang cocok untuk kita terapkan nanti di Kabupaten Serang. Dan kita sudah menyaksikan hasil dari Ekstraflora ini dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, bunga dari mulai proses awal sampai akhir. Nah, ini sangat memuaskan. Nah, harapan kami sebagai anggota DPRD di Kabupaten Serang, yang manakala rekan kerja kita dengan Dinas Pertanian terkait tentunya sangat mendukung apabila ini dilakukan kerjasama, dilakukan bagaimana untuk memajukan petani-petani di Kabupaten Serang menuju kepada lebih kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Serang, khususnya kaula muda ya, yang saat ini kaula muda kan banyak yang tidak mau bertani, banyak yang tidak mau bercocok bertanam karena anggapan kemarin-kemarin bahwa bertani itu hasilnya sedikit dan tidak mencukupi untuk biaya hidup. Tapi ketika saya mendengar dan melihat ini hasil tani, dan bahkan yang disampaikan tadi sama Pak Edi sampai ekspor dan hasilnya harganya pun miliaran, ada yang harganya sekian dan sekian, ini sangat luar biasa. Kenapa anak muda tidak mau juga untuk melakukan di pertahanan pangan atau di pertanian ini? Karena menjanjikan juga, bukan hanya kerja di pabrik, bukan hanya kerja di industri, tapi menjadi petani pun akan menjadi sukses gitu. Karena dengan lahan yang luas, dengan ilmu yang ditransfer dari sini, tentunya ini akan menciptakan 3-4 tahun ke depan akan menjadi petani unggulan gitu kan. Tentunya akan menjadi buah yang unggulan atau hasil tani yang unggulan. Jadi kesimpulannya bahwa Anda tidak perlu ragu untuk membuat dan melakukan kultur jaringan skala rumahan. Esa Flora siap untuk mendampingi dan membantu Anda seoptimal mungkin.
kita secara bergabung bersinergi dalam grup di Exaflora untuk saling bantu, untuk saling share pengalaman dan juga bisnisnya. Jadi mari kita semangat, kita jadikan Indonesia sebagai pemenang di dalam agribisnis level dunia. Terima kasih.